Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Thalathatul Usul seputar 3 pertanyaan di alam kubur karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Di diktat di halaman 7 kita masih dalam pembahasan surah Al-Asr. Kemarin sudah diterangkan ya dari penafsiran surah Al-Asr ini pada ayat yang pertama. Al-Asr di situ ada 2 penafsiran. Ada yang masih ingat apa itu 2 penafsirannya? Pertama dia bermana waktu asar. Maklum ya kan? Ketika suatu benda sama dengan tinggi bayangannya. Ditambah dengan fai yang ada di waktu zuhur. Itu kalau ada fai-nya ya. Kalau tidak ada, maka asalnya seperti tadi. Dimulai dari waktu setelah berakhirnya waktu zuhur. Ya, ketika bayangan benda itu sama dengan tingginya. Dan waktu asar itu ada akhirnya ya. Dan akhirnya itu ada 2 tinjauan. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Kalau waktu pilihan itu sampai matahari belum menguning. Nah, karena ketika matahari sudah menguning, maka di situ sudah masuk waktu darurat. Iya. Sampai tenggelamnya matahari. Itu dibahas ya panjang di pembahasan fikih. Nah, apa makna waktu pilihan, waktu darurat itu dibahas di pembahasan fikih. Jelas dia waktu yang sudah dimaklumi di akhir siang. Penafsiran yang kedua, Al-Asr juga bermakna apa? Bermakna masa. Ya. Semua waktu yang ada di dalam kehidupan ini. Masuk padanya waktu asar, kemudian waktu malam, ya, waktu subuh, waktu siang. Nah, masuk seluruhnya dari cakupan makna al-asr. Itu penafsiran yang kedua. Dan di sini Allah bersumpah dengan makhluknya yang mulia ini, yaitu waktu. Karena di waktu ini perputaran kehidupan. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Ya. Oleh karena itu setelahnya diterangkan tentang kondisi manusia sehubungan dengan berlalunya waktu ini. Ya. Dikatakan di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar pasti berada dalam kerugian. Ya. Di sini al-insan lafaznya tunggal.
mufrad ya, satu manusia. Kalau dilihat teksnya begitu kan. Tapi maknanya itu mencakup seluruh jenis manusia. Ya. Dan bahasa seperti ini sering lewat dalam Al-Qur'anul Karim. Lafaznya mufrad, tunggal, tapi ketika dia pakai alif lam, maka itu mencakup seluruh jenis manusia. Ya. Ya, seperti contoh yang lain ya, ada ayat di surah Al-Fajr yang sering kita baca juga ya. Kala di hari kiamat itu kan Allah datang bersama dengan para malaikat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang serta al-malak. Di situ al-malak lafaznya mufrad. Satu. Ya. Kalau orang tidak paham ini maknanya berarti diartikan satu malaikat bersaf-saf. Itu tidak cocok ya. Di situ al-malak ya memang lafaznya mufrad tapi maknanya seluruh jenis malaikat. Seluruh jenis malaikat. Karena dikatakan setelahnya bersaf-saf. Ya. Nah, mungkin satu dia bisa bersaf-saf. Menunjukkan di situ al-malak ya. Masuk padanya seluruh jenis malaikat, seluruhnya datang pada hari kiamat. Ya. Nah, contoh ayat ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, sama dengan di sini. Ketika dikatakan innal insana, sesungguhnya manusia, ya mufrad, tapi dia mencakup seluruh jenis manusia. Nah, apakah dia muslim atau kafir? Ya. Mau dia orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa? Nah, apakah dia orang merdeka atau budak? Seluruhnya masuk dalam cakupan apa? Al-insan, manusia. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Di sini diperkuat ya dengan beberapa penguat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama pakai kata inna. Kemudian yang kedua ada lam. Ya. Ada lam. Lam ini namanya lam taukid. Lam penguat juga. Ya. Lam penguat. Sesungguhnya manusia benar-benar ya, pasti dan pasti berada dalam kerugian. Nah. Kemudian dibawakan dengan lafaz nakirah, khusr. Ya. Ini mencakup umum. Baik. Dan kalimat ini innal insana lafi khusr ini jawaban dari sumpah. Jadi ada yang disumpahi yaitu masa ini. Kemudian jawaban sumpahnya untuk menunjukkan akan sesuatu yang ingin ditekankan di sini. Akan kerugian manusia ini. Innal insana lafi khusr. Dan kerugian itu secara umum ada dua. Ada kerugian yang sifatnya kerugian yang besar. Yang kedua ada kerugian yang kecil. Ya. Ada kerugian yang kecil. Yang jelas dia merugi. Nah, kerugian yang besar itulah kerugiannya orang-orang kafir. Kerugian yang dialami oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir mereka ini merugi di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ya. Dia merugi dengan kerugian yang besar. Maksudnya di situ dia kekal dalam api neraka selama-lamanya,
tidak akan keluar. Ya. Karena kekafiran, kesyirikan yang dia perbuat itu mengantar dia kepada kerugian yang besar. Nah, kemudian yang kedua ada kerugian yang kecil. Ini kerugian yang melanda orang-orang yang beriman. Dia merugi juga. Tapi ketika dia masih punya keimanan, ya, masih punya keislaman, ya, tetap dia akan selamat pada hari kiamat. Sepanjang dia tidak kafir. Nah, kalau misalnya dia meninggal dan membawa dosa, maka ada dua kemungkinan. Mungkin dia disiksa oleh Allah sekadar dosa yang dia perbuat selain kesyirikan atau kekafiran, ya. Atau mungkin dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan keimanannya. Nah, masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Baik. Sama dengan ayat yang sering kita dengarkan, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, kerugian di situ ada dua macam tadi. Ada kerugian yang besar, ada kerugian yang apa? Yang kecil. Kerugian yang besar itu maknanya ketika dia mencari selain Islam sebagai agama. Dia beragama selain agama Islam. Agama Yahudi, Nasara, ya, atau agama-agama yang lainnya. Maka tidak akan diterima agamanya. Dan dia di akhirat pasti menjadi orang-orang yang merugi. Dengan kerugian yang besar, kekal dalam api neraka, waliyadzubillah. Atau mana yang kedua, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa saja yang mencari selain Islam. Di sini maksudnya dia mencari selain tuntunan Islam yang benar. Dia berbuat bid'ah, ya. Maka ini juga masuk dalam kerugian. Tapi dia kerugian yang apa? Yang kecil. Sepanjang dia masih muslim. Ya, dan tadi sudah diterangkan bagaimana akibatnya pada hari kiamat. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar, ya, berada dalam kerugian. Ya, sebenarnya kalau hanya dikatakan manusia berada dalam kerugian itu sudah cukup, ya. Karena di sini yang berfirman adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dusta. Tapi dipertegas dengan berbagai macam penguat untuk memperjelas, menguatkan bahwasanya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Jadi seluruh manusia tercakup kerugian ini. Nah, kemudian diperkecualikan di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Nah, inilah yang tidak merugi. Jadi selain daripada ini pasti apa? Merugi. Karena hanya ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperkecualikan dari kerugian tersebut. Ya. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, dimaklumi keimanan dia secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Dan juga ada yang mengatakan dia bermakna al-iqrar, mengakui. Itu keimanan, ya. Adapun secara istilah iman itu adanya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Ya.
bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi 5 komponen iman itu. Ada amalan hati, ucapan lisan, dan gerakan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu dari lingkupan keimanan. Baik. Dan iman itu punya rukun-rukun yang telah kita maklumi ya. Ada berapa rukun iman? 5 atau 6? 6 ya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada ya, kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Ya. Yang keenam, ya, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, sekira dimaklumi ya. Baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan dia beramal amalan yang soleh. Ini sudah kita terangkan ya. Amalan itu dikatakan soleh dengan berapa syarat? Ya, bisa 2, bisa apa? 3. Jadi diperhatikan di sini, bukan sembarang amalan ya, tapi amalan yang soleh. Berarti ada amalan yang tidak soleh. Itulah tadi amalan yang ketika kurang dari satu syarat yang ada. Ya. Maka dia tidak dikatakan sebagai amalan yang apa? Yang soleh. Ada orang kafir misalnya, dia ikhlas dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi dia bukan Muslim, maka dia tidak dikatakan amalan yang apa? Yang soleh. Contoh misalnya ada orang kafir yang bersedekah, berinfak. Infak itu dimaklumi kan? Dalilnya diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika dia bukan Muslim, maka tidak diterima amalannya. Dia bukan amalan yang soleh. Nah, dia masih kafir. Dipahami ya? Baik. Atau dia Muslim, tapi dia tidak ikhlas dalam beramal. Walaupun sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka juga tidak dikatakan sebagai amalan yang apa? Yang soleh. Karena hilang syarat keikhlasan. Atau yang ketiga, mungkin dia Muslim, ikhlas, tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka juga bukan dikatakan amalan yang apa? Yang soleh. Ya. Seperti amalannya para pelaku bid'ah. Dilakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Walaupun dia ikhlas, dia Muslim, tapi ketika hilang syarat yang ketiga, maka dia bukan dikatakan sebagai amalan yang soleh. Dan masuk dalam kerugian. Masuk dalam apa? Kerugian. Ini perhatikan ya, dari sifat amalan yang soleh itu. Ya. Kemudian watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Ya. Apa itu al-haq? Al-haq itu dimaklumi ya, dia dari hal yang telah dipastikan kebenarannya. Nah, itulah Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama yang disepakati. Kenapa dikatakan ijma' masuk dalam kebenaran? Karena Nabi telah bersabda dalam hadisnya, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau orang-orang berilmu sudah sepakat di situ akan suatu masalah, ya, maka itu dianggap sebagai apa? Kebenaran, sebagai dalil. Nah, ada juga yang menambahkan kias. Ya. Tapi 3 yang pertama itu dari pokok kebenaran. Al-Quran, Sunnah, serta ijma' para ulama. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, watawassaw bis sabr. Saling berwasiat
dengan kesabaran. Nah, kesabaran sudah kita jelaskan. Apa itu arti kesabaran? Ada yang masih ingat? Secara bahasa dia menahan. Itu mana sabar ya. Kalau secara istilah, sabar itu maknanya apa? Menahan diri dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus itu terbagi dua kesabaran itu. Karena hukum Allah ada dua. Ada hukum kauni, ada hukum apa? Syar'i. Dia menahan dirinya di atas hukum kauni. Maksudnya hukum kauni itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari berkeluh kesah, ya, memberontak dan seterusnya. Dia terima hukum kauni dari Allah. Atau yang kedua hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada dua pembagiannya lagi. Ada perintah, ada larangan. Ya. Itulah sebagian ulama juga yang lain membagi sabar itu menjadi tiga. Ada sabar dalam menghadapi hukum kauni, takdir Allah. Yang kedua ada sabar dalam melakukan perintah. Dan yang ketiga ada sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kita terangkan ya dari mana kesabaran. Ya. Sekarang apa hubungannya ayat ini dengan pembahasan yang diterangkan oleh Syekh? Ya. Syekh kan sudah terangkan di situ. Ada 4 masalah yang wajib diketahui. Ya. Ada 4 masalah yang wajib diketahui. Yang pertama kan ilmu, yang kedua amalan, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar di atas gangguan. Ya. Dalilnya surah Al-Asr ini. Ya. Jadi ilmu itu yang pertama dikatakan illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Karena tidaklah seorang dia beriman kecuali dengan ilmu. Iman itu akan baik, ya. Apakah asal keimanannya atau penyempurnanya, dia akan baik, ya, dengan ilmu. Dengan ilmu. Dipahami ya? Baik. Adapun amalan dimaklumi itu di poin yang kedua tadi. Wa amilus shalihat. Sini lebih dirinci lagi. Dia beramal amalan yang soleh. Berdakwah di jalan Allah terpetik dari watawassaw bil haq. Ya, saling berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat bersabar. Itu di poin yang keempat tadi. Ya, watawassaw bis sabr. Jelas ya? Jadi itu 4 masalah, dalilnya adalah surah Al-Asr yang sudah kita terangkan tadi. Baik. Ya, dalam surah ini banyak pelajaran-pelajaran ya yang bisa kita ambil. Nah, pelajaran yang pertama dari yang diterangkan oleh Syekh di situ ya, yaitu dipetik padanya kewajiban untuk mempelajari, ya, mengetahui 4 perkara tadi: ilmu, amalan, dakwah dan bersabar. Jelas ya? Karena 4 ini dari sebab keberuntungan. Ya. Siapa yang tidak bersifat dengan 4 ini, maka dia merugi. Maka dia apa? Merugi. Nah, kemudian dari faedah surah Al-Asr ini juga, di sini menunjukkan kepada kita akan pentingnya waktu dan umur. Ya. Yang hendaknya seorang itu dia mengambil pelajaran darinya ya. Karena silih bergantinya malam dan siang ini bukan hal yang berjalan biasa saja. Padanya ada hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, padanya ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki hati. Tadi siang, sekarang berganti menjadi apa? Malam. Itu ada faedah, ada pelajaran ya bagi orang-orang yang punya hati. Nah, ada juga ayat yang lainnya, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikan malam dan siang. Padanya ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan hati. Dan ada ayat yang lain lagi, huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Ya. Untuk siapa? Untuk orang yang ingin mengingat Allah dan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diperhatikan di sini ya, pentingnya waktu ini. Jangan seorang dia terlantarkan waktunya atau dia buang-buang waktunya. Karena waktu ini akan dipertanyakan pada hari kiamat. Umur kita ini akan dipertanyakan. Itu diterangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya akan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umurnya, di mana dia habiskan umur itu. Ya. Yang kedua, wa an syababihi fima abla. Masa mudanya, di mana dia usangkan masa muda tersebut. Masa muda bagian dari umur, akan ditanyakan oleh Allah secara khusus karena punya keutamaan ya, dibandingkan masa-masa yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan pada hari kiamat, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Ya. Dan yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, pada apa yang dia telah amalkan. Ya, pelajaran yang lain lagi diterangkan di sini tentang sebab-sebab kerugian itu. Ya. Tatkala seorang dia mengetahui sebab-sebab keberuntungan, maka kebalikan dari itu ada padanya sebab-sebab apa? Kerugian. Ya, dari surah ini juga diterangkan kepada kita sebab-sebab keselamatan dari kerugian tadi. Dia selamat dari kerugian ketika dia bersifat dengan 4 sifat tadi itu. Ya, ini dimiliki ya. Dan keimanan, beramal-amalan yang soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau bahasa lainnya, dia berilmu, dia beramal, dia berdakwah, dan dia apa? Bersabar. Itu yang dibahasakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita 4 tingkatan jihad dalam memperbaiki diri. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya bagaimana cara kita memperbaiki diri kita, dikembalikan pada 4 perkara ini. Diperbaiki dirinya yang pertama dengan cara dia belajar. Ya. Dia belajar ilmu agama agar baik dirinya. Kemudian yang kedua, diperbaiki dirinya setelah dia belajar, dia beramal amalan yang soleh. Ilmu yang dia sudah pelajari, dia amalkan. Dipahami ya? Kemudian yang ketiga, dari tingkatan dia memperbaiki dirinya, dia sampaikan ilmu tersebut. Ya. Dan mesti dia jadi ustadz. Apa yang dia tahu, disampaikan kepada saudaranya. Dipahami ya? Dan yang keempat, dia perbaiki dirinya dengan cara dia senantiasa bersabar. Ya, dia senantiasa apa? Bersabar. Dan pada hari kiamat nanti itu
para penghuni sorga disambut oleh para malaikat dengan satu amalan. Ya. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena sebab kesabaran kalian. Karena kesabaran ini dia dari amalan yang sangat besar. Kembali padanya seluruh jenis amalan soleh. Dipahami ya? Baik. Maka siapa yang menyempurnakan 4 perkara ini, maka dia menjadi orang-orang yang rabbaniyun, kata para ulama. Ya, yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Mungkin dari sebagian pelajaran-pelajaran ya, yang diambil dari tafsir surah Al-Asr ini. Dan kita banyak berdoa kepada Allah, semoga kita digolongkan dari orang-orang yang beruntung, yang diselamatkan dari kerugian, baik itu kerugian yang besar ataupun kerugian yang kecil. Dan innahu waliyadzalika wal qadir alaih. Tapi waktunya sudah masuk, kita akhiri majelisnya. Masih ada 2 lagi yang akan dibahas, yaitu perkataan Imam Asy-Syafi'i dan perkataan Imam Al-Bukhari. Dan nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.